Sejarah baru Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C yang berlangsung di Stadion Sydney. Kekalahan ini menyisakan beberapa catatan penting yang menjadi penyebab hasil buruk tersebut. Berikut penyebab kekalahan Indonesia saat dibantai Australia 1-5. Untuk alasan pertama, pemain belum padu, pemain baru bergabung, dan waktu yang terlalu singkat. Salah satu faktor yang mempengaruhi permainan timnas Indonesia adalah kurangnya kekompakan tim. Sebagian besar pemain baru bergabung dengan skuad hanya 3 hingga 4 hari menjelang pertandingan. Waktu persiapan yang terbatas ini membuat koordinasi dan pemahaman antar pemain belum maksimal, sehingga tak jarang terlihat kebingungannya dalam menerapkan strategi di lapangan. Akan tetapi, hal ini juga tidak bisa dibuat alasan, karena mayoritas pemain yang bermain adalah pemain lama dan hanya Oli Romani dan Dian James saja yang baru bermain bersama. Untuk alasan kedua, pertahanan yang kurang solid dan high pressing yang terlalu beresiko. Timnas Indonesia juga menunjukkan pertahanan yang kurang solid di pertandingan ini. Keputusan untuk bermain dengan tekanan tinggi atau biasa disebut high pressing justru menjadi bumerang untuk skuad Garuda. Karena seringkali pemain Indonesia terjebak dan meninggalkan ruang kosong di pertahanan. Kondisi ini membuat Australia dengan mudah memanfaatkan celah tersebut, terutama ketika Indonesia lebih sedikit jumlah pemain di lini belakang. Selain itu, pemain pertahanan Indonesia dalam antisipasi bola-bola set piece atau crossing lawan juga masih kurang meyakinkan. Bisa dibilang, Jai Ijes dan Misil harus memiliki gaya bermain berbeda di klubnya masing-masing. Bang Jai bersama Venezia bermain sangat bertahan atau biasa disebut low block. Sedangkan untuk Misil Hurst, pasca cedera yang dideritanya membuat penampilannya menurun. Untuk alasan ketiga, gagal memanfaatkan peluang emas di awal babak. Timnas Indonesia sebenarnya memiliki peluang emas di awal babak pertama untuk membuka skor. Pada menit kelima, Kapten tim Jai Ijes melakukan sundulan yang masih bisa ditepis oleh kiper Australia Matthew Ryan. Tak lama setelah itu, Indonesia kembali mendapat peluang melalui tendangan penalti setelah Rafael Strike dijatuhkan di kotak penalti. Namun sayang, tendangan penalti Kevin Dix di menit ke-8 hanya mengenai tiang gawang, mengubur harapan Indonesia untuk memimpin lebih awal. Kegagalan memanfaatkan peluang-peluang ini memberikan momentum bagi tuan rumah Australia. Pada menit ke-18, mereka berhasil memimpin 1-0 lewat penalti Martin Boyle. Disusul gol kedua yang tercipta 2 menit kemudian melalui Nissan Velupillai. Di babak pertama, Australia bahkan menambah keunggulan menjadi 3-0 melalui gol Jackson Irvine pada menit ke-34. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia sempat memperkecil ketinggalan melalui gol Oli Romani pada menit ke-78. Namun, gol tambahan dari Jackson Irvine di menit ke-90 memastikan kemenangan 5-1 untuk Australia. Kekalahan ini menjadi pembelajaran berharga bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi Bahrain dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Kita berharap timnas Indonesia bisa memperbaiki performa dan memanfaatkan peluang lebih baik pada pertandingan selanjutnya. Dan yang pasti, 3 poin harus didapat ketika melawan Bahrain. sejarah baru tercipta yang tak pernah disangka. Penantian panjang kini telah terbayar. Latih tak kenal lelah, percuma pantang menyerah. Demi asa di dada, banggakan sang Garuda. Terbanglah tinggi Garudaku, tunjukkan pada dunia
sejarah baru. Sebelum menghadapi Australia, timnas Indonesia menjadi sorotan netizen tanah air. Apalagi dengan hadirnya banyak influencer yang datang langsung ke Sydney. Belakangan, memang netizen menyoroti influencer yang membuat resah. Pasalnya, banyak influencer yang diketahui masuk ke hotel di mana timnas Indonesia menginap. Situasi ini membuat banyak netizen menyoroti karena dianggap takut mengganggu fokus skuad Garuda. Menanggapi situasi ini, Sumarji menegaskan bahwa tak akan ada ruang untuk influencer. Tidak boleh, ujar Sumarji saat ditemui bolasport.com di Hotel Fairmont, Jakarta. Ketika ditanya mengenai kemungkinan akan adanya influencer yang mengganggu fokus timnas Indonesia. Menurutnya, keamanan akan diperketat karena timnas Indonesia harus fokus menghadapi Bahrain. Skuad Garuda akan menjamu Bahrain dalam laga ke-8 grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia memastikan PSSI akan membuat keamanan diperketat agar mereka fokus menatap laga lawan Bahrain ini. Pak Sumarji berkata, termasuk di lobi juga kita siapkan pengaman. Jadi, dengan safety-nya pemain ini, harapannya pemain bisa nyaman, tidak ada yang terganggu sama sekali, ucap Sumarji. Kita pastikan keamanan pemain kita juga dengan baik dan tidak akan terganggu, lanjutnya. Sumarji menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan standar keamanan yang diperlukan untuk menjaga privasi dan kenyamanan para pemain tim Garuda. Apalagi, timnas Indonesia memang saat ini mengalami peningkatan prestasi. Dengan meningkatnya prestasi ini, memang banyak penggemar yang selalu mengikuti tim merah putih. Terkadang, perhatian yang diberikan cukup berlebihan. Pengamanan pun diperlukan untuk timnas Indonesia. Kami sudah menerapkan standar keamanan yang sesuai dengan kebutuhan, tutur Sumarji. Sehingga di masing-masing depan lift, kami sudah siapkan keamanan dan masing-masing lantai pemain kami siapkan pengaman. Lanjutnya, ini memang harus dilakukan, mengingat kenyamanan pemain harus dinomorsatukan. Dan agar fokus dari para pemain bisa terjaga untuk latihan, tactical meeting, dan bermain melawan Bahrain. Dikarenakan ini akan menjadi penentu nasib Garuda di ajang Piala Dunia ketika melihat hasil Arab Saudi yang menang atas China. Nasib ada di tangan kita sendiri. Ayo Garuda, bangkit dan berjuang untuk mencapai mimpi ke Piala Dunia 2026. Vamos Garuda. Tunjukkan pada dunia bahwa kita kan bisa meraih mimpi bersama. Motivasi